agar aman diminum, umumnya kita akan merebus air yang akan kita minum untuk membunuh kuman, mikrob ataupun bakteri yang ada di dalamnya yang tumbuh di dalam air tersebut, supaya tidak menyebabkan penyakit ataupun hal negatif lainnya bagi tubuh. Namun, bukankah itu berarti kita minum mayat kuman? Selamat datang di Ngopi Sewae, sebuah segmen yang berisi pemikiran-pemikiran dan pertanyaan-pertanyaan liar yang terkadang terlintas di kala kita terjaga. Tentunya tetap di dalam lingkup bidang bioscience, tanpa skrip, tanpa data. Jadi mari berdiskusi karena pemikiran liar terkadang menciptakan penemuan di luar nalar. Segmen kalian tidak harus mantengin video ini kan, cukup gunakan headset untuk mendengarkan saja apa yang disampaikan dalam video ini. Jadi mari kita ngopi. Sudah menjadi pengetahuan umum agar air yang kita minum jauh lebih aman supaya kita terhindar dari penyakit. Dari kecil kita diajarkan kita wajib memasak air minum sampai mendidih, yang tujuannya untuk membunuh kuman-kuman yang hidup di dalam air tersebut. Namun, hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan random. Bukankah itu berarti kita meminum mayat atau bangkai dari kuman yang kita bunuh, yang kita matikan lewat perebusan air? Atau sebenarnya mayat tersebut hilang dan menguap ketika air dididihkan? Mikroba ada di mana-mana. Kuman adalah salah satu mikrob yang dianggap buruk. Kuman adalah mikrob yang dianggap buruk bagi manusia. Contohnya adalah patogen penyebab penyakit. Saat ini, mungkin kita lebih familiar dengan air kemasan atau air isi ulang seperti Aqua atau produk lain, Amidis, Le Minerale, dan banyak lagi. Namun jauh sebelum kita umum mengenal produk-produk seperti itu, mungkin sampai sekarang pun masih di kampung-kampung, orang umumnya untuk sebagai air minum itu adalah air rebusan. Jadi airnya direbus. Jadi mungkin dia berasal dari air yang diambil dari sungai atau dari sumur, kemudian direbus lalu ditampung pada suatu wadah. Nah, itulah yang dijadikan sebagai air minum. Merebus air ini adalah salah satu penemuan paling mutakhir lah dalam sejarah peradaban umat manusia, yang mana dia ini sangat berperan dalam meningkatkan hygiene dari dan kualitas hidup lah dari manusia. Karena minuman yang diminum akan lebih sehat, karena perebusan tadi akan membunuh kuman atau ya mikrobia jahat. Kalau nggak membunuh semuanya, paling nggak berkurang lah kumannya. Nah, sebenarnya kenapa sih mendidihkan air ini bisa membunuh kuman atau ya mikrob lah? Sebenarnya nggak cuma kuman, jadi hampir seluruh mikrob.
akan mati dengan mendidihkan air tersebut. Mendidihkan air atau merebus air akan menyebabkan peningkatan suhu pada air sehingga berpengaruh terhadap sel mikrobia yang terkandung di dalam air tersebut. Mikrob itu adalah makhluk bersel tunggal, ya kebanyakan adalah makhluk yang sangat kecil, ukurannya mikroskopis. Mereka itu terdiri dari dinding sel, membran sel, dan organ sel lainnya yang membentuk suatu susunan makhluk mikroskopis yang kita sebut mungkin bakteri, bisa juga jamur atau virus atau yang lainnya. Nah, organ sel, membran sel, dinding sel dari, kita ambil contoh aja bakteri, itu tersusun dari protein dan lemak. Sebagian besarnya itu komponen penyusun terbesarnya, protein dan lemak. Phospholipid bilayer dan lain-lain, enzim-enzim, itu kan protein dan lemak. Nah, protein ini akan rusak dan terdenaturasi pada suhu tinggi. Contohnya aja itu bisa dilihat dari telur. Kalau kita memasak telur itu biasanya menjadi menggumpal dan rusak gitu. Susu kita lakukan pemanasan yang tinggi itu akan menggumpal. Nah, itu adalah salah satu contoh dari terdenaturasinya sebuah protein. Lalu juga lemak. Lemak ini pada suhu tinggi dia strukturnya akan lebih fluid atau lebih liquid, lebih cair lah, sehingga karena si protein tadi terdenaturasi, struktur si lemak tadi itu jauh lebih cair, formasi yang menyusun organel dari sel mikrob ini akan tidak bisa mempertahankan strukturnya. Enzimnya rusak, dinding selnya rusak, organnya rusak, sehingga menyebabkan mikrob tersebut mati. Selain organnya juga ada material genetik berupa DNA dan RNA yang juga akan terdenaturasi pada suhu tinggi. Ikatan double helix pada DNA dan ikatan antar struktur RNA itu akan terlepas. Jadi kelepas, pitanya akan terlepas sehingga lebih mudah terdenaturasi dan lebih mudah rusak. Karena DNA itu adalah kode utama sebuah material utama yang mengkode fungsi-fungsi kehidupan. Kalau itu rusak ya ujung-ujungnya mati. Selain hal-hal tersebut juga ada penyusun-penyusun lain yang mungkin jarang disebutkan, misalnya karbohidrat yang juga akan rusak. Ya mungkin karena karbohidrat kebanyakan gula juga dia akan terkaramelisasi, rusak. Jadi bisa dikatakan merebus air itu cukup efektif, merebus sampai mendidih ya. Karena merebus kayaknya nggak selalu sampai mendidih. Dengan mendidihkan air selama beberapa menit itu cukup efektif untuk membuat air yang kita minum lebih aman. Paling nggak kita telah mengurangi cukup banyak mikrob yang mungkin saja berpotensi sebagai patogen yang hidup di dalam air tersebut. Nah, lalu bukankah berarti kita meminum bangkai kuman atau mayat kuman atau apalah itu? Atau sebenarnya kuman tersebut hilang dan menguap gitu bersamaan dengan merebus air gitu. Karena kan kita tahu kalau kita merebus air kan terjadi penguapan. Nah, jawabannya bisa jadi kita memang meminum mayat mikrob.
Tapi sebagian besar pasti sudah dalam kondisi tidak utuh, terdenaturasi. Bentuknya tuh sudah nggak karu-karuan gitu, udah pecah lah. Seperti yang kita tahu tadi kan, protein, lipid yang menyusun mikrob tadi terdenaturasi sehingga menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dengan bentuk yang lebih sederhana ini ditambah adanya suhu yang cukup tinggi, ada ada sebuah fenomena di mana suhu tinggi ini cukup baik dalam melarutkan senyawa-senyawa yang mungkin susah larut di dalam air. Ini lebih mudah terlarut. Nah, ini juga terjadi pada mungkin asam amino yang yang hasil denaturasi dari protein tadi. Gula-gula yang ada di dalam di dalam sel tadi, lipid, ya itu kemungkinan terlarut. Sebagian mungkin juga yang dia lebih mudah menguap akan menguap. Jadi kita mungkin meminum mayat mikrob, mayat bakteri, mayat kuman ini, tapi sudah dalam kondisi yang tidak utuh lagi. Lalu sebenarnya apakah aman untuk kita meminum mayat mikrob atau kuman tersebut? Nah, secara umum meminum atau mengkonsumsi mayat mikrob tersebut aman. Tapi bukan berarti merebus air apapun dapat menjadikan air tersebut layak minum. Perlu diingat, merebus air itu cuman mengurangi jumlah kuman atau jumlah mikrob yang hidup di dalam air tersebut, tapi tidak menghilangkan toksin atau racun yang telah dilepas oleh mikrob atau kuman tersebut sebelum perebusan, jadi yang sudah tercampur pada air. Misalnya, ini kita ambil contoh, kita ambil air dari comberan, air dari parit atau dari limbah industri. Di sana sudah banyak mikrob yang melepaskan toksin di situ. Juga karena limbah juga dia sudah memiliki mengandung banyak senyawa-senyawa toksin. Ini tidak akan hilang dengan hanya perebusan. Kita perlu memfilternya. Nah, lumpur dan kotoran-kotoran yang terkandung di dalam air tersebut sebenarnya juga mengurangi efektivitas perebusan, karena ada kemungkinan si kotoran-kotoran atau lumpur tadi itu membentuk sebuah struktur yang mengisolasi bakteri tersebut agar dia tidak terkena panas, sehingga dia aman, tidak mati. Nah, walaupun bisa dikatakan secara umum meminum air bersih yang direbus itu aman, tapi tidak berlaku untuk air yang akan diinjeksi ke tubuh, misalnya melalui infus atau suntikan, karena merebus air tidak menghilangkan senyawa yang tadi terdenaturasi. Dia hanya pecah dan terlarut gitu. Nah, salah satu komponen dinding sel bakteri gram negatif itu akan menghasilkan endotoksin. Jadi komponen liposakarida dari bakteri gram positif yang mungkin saja hidup di air itu akan menjadi salah satu endotoksin.
ini adalah penyebab demam. Jadi kalau kamu menyuntikkan air atau cairan yang mengandung endotoksin tadi ke tubuh, akan mengakibatkan demam bagi tubuhmu, yang mungkin saja akan berakibat fatal. Kalau zaman sekarang sebenarnya mungkin sudah nggak umum ya merebus air, terutama di daerah perkotaan. Biasanya kita sudah disediakan air bersih, atau kalau misalnya di luar negeri sudah ada air yang siap minum. Kalau di perkotaan di Indonesia lebih umum mengenal air isi ulang seperti air galon gitu kan, air aqua galon atau apa gitu. Tapi juga ada air yang disterilisasi dengan teknik yang bukan perebusan, bukan dengan panas. Ada juga dengan filtrasi. Salah satunya adalah air RO. Mungkin yang kayaknya beberapa tahun yang lalu itu cukup booming deh, air RO, reverse osmosis. Jadi airnya tersebut difilter dengan filter yang ukuran porinya itu 0,22 mikron, di mana butuh tekanan untuk bisa melewatkan air tersebut melewati filter. Nah, karena ukuran filter tersebut 0,22 mikron, sebagian besar bakteri itu tidak bisa tembus, karena ukuran bakteri itu umumnya ada di 0,3 mikron gitu, di atas itu. Jadi dia bisa menahan menyaring bakteri-bakteri. Ada juga kalau sekarang itu mungkin kalau di PDAM itu dikaporit, diklor, menggunakan klor untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri patogen. Ada juga yang memanfaatkan sinar UV. Nah, tapi umumnya kalau sekarang perusahaan yang menyediakan air siap minum itu biasanya nggak cuman pakai satu jenis teknik. Biasanya setelah difiltrasi, di UV atau dipanaskan atau tapi jarang sih kalau menggunakan klor, kecuali air ledeng. Tapi kan air ledeng nggak siap minum. Kalau air minum itu biasanya ya itu pemanasan UV digabungkan dengan filtrasi. Ya mungkin juga ada tahap sebelumnya, mungkin diendapkan dulu pengotornya dan yang lain-lain. Nah, ini dilakukan supaya lebih efektif. Jadi pada intinya sebenarnya minum kita ini memang sebenarnya sudah terbiasa untuk mengkonsumsi mayat-mayat mikrob. Sebenarnya nggak cuman pada saat kita merebus air, memasak makanan juga kita membunuh patogen, mikrobia yang ada di dalam makanan yang tumbuh di dalam bahan makanan yang akan kita makan. Bahkan kita memakan mikrob yang hidup kayak di Yakult gitu. Di yogurt itu sebagian hidup, sebagian sudah mati, kan ada mayat juga. Jadi soalnya pemikiran tentang berarti kita memakan mayat mikrob ini ya sebenarnya nggak cuma berlaku pada air yang kita rebus, tapi juga makanan yang kita makan. Dan nyatanya juga itu jauh lebih aman daripada kita tidak memasaknya. Ya mungkin ada resiko, tapi karena dia jumlahnya sangat kecil dan kebanyakan sudah denaturasi, itu cukup aman untuk diterima tubuh.
Ditambah lagi tubuh kita juga memiliki sistem mekanisme sendiri untuk perlindungan terhadap benda asing. Jadi semua makanan yang masuk tadi itu kan akan air minum yang masuk tadi itu kan akan dicerna melewati sistem pencernaan kita. Salah satunya di lambung. Di lambung itu kan ada HCl yang tadinya mungkin masih ada yang hidup-hidup, kena asam kuat di lambung, mati. Lalu juga kayak tadi ada protein-protein yang mungkin ukurannya masih besar, yang mungkin akan menyebabkan alergi, itu juga bisa di breakdown oleh asam lambung dan enzim-enzim yang ada di lambung. Jadi secara umum mengkonsumsi mayat bakteri itu aman. Dan memasak atau merebus makanan yang kita sebelum kita santap, sebelum kita makan itu adalah inovasi yang terbaik lah yang ditemukan manusia. Karena penemuan tersebut kita jauh lebih sehat lah sekarang, jauh lebih sulit menemukan penyakit-penyakit yang tidak jelas. Tapi ya ingat tadi, bukan berarti hanya dengan memasak atau merebus air atau bahan makanan yang kita temukan itu aman untuk dikonsumsi. Kan kayak air itu kan kita dari dulu diajarin itu ciri air yang baik untuk diminum itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Nah itu kan adalah salah satu salah tiga kriteria air yang aman gitu kan. Jadi kalau nggak memenuhi kriteria tersebut, walaupun setelah kita masak ya sebisa mungkin dihindari lah. Tapi kalau terpaksa ya paling nggak difilter supaya jernih dan dimasak ya, itu sudah cukup membantu. Ya mungkin mungkin kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Ada yang tidak sependapat dengan beberapa pendapat saya, bisa didebat di kolom komentar, bisa diperbaiki juga dengan kalau ada pendapat-pendapat saya yang keliru. Jadi demikianlah Ngopi Sewai episode kali ini. Saya Punta, sampai jumpa dan mari berdiskusi.